Tidak minta semua 24 jam itu untuk kita pakai untuk Allah. Untuk salat cukup ya paling lama 5 menit satu kali salat. 5 kali salat berarti 25 menit atau 24 menit lah. Berarti hanya 10%-nya saja dari 24 jam. Nah itu pun banyak yang berat. Banyak yang berat untuk melaksanakan salat padahal hanya 10% dari 24 jam yang Allah kasih. Demikian pula ada ibadah-ibadah yang membutuhkan tenaga. Misalkan naik haji. Kalau kita haji harus siap tenaga karena harus berjalan berkilo-kilo. Kalau kita tawaf di Ka'bah itu 7 kali itu cukup jauh sebenarnya kalau sudah diukur. Apalagi ditambah lagi 7 kali Safa Marwah, tambah lagi ke Padang Arafah, tambah lagi ke Mina dan seterusnya, panjang perjalanan. Butuh tenaga, butuh kesehatan, kebugaran. Sehingga untuk maksimalkan ibadah memang sebaik-baiknya ketika Allah berikan kepada kita kekuatan yang maksimal, mumpung masih muda-muda, pergunakanlah waktu muda untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nanti tua baru mau maksimal ibadah, tidak bisa nih. Tua baru mau sholat, tidak lurus badannya, rukunya tidak sempurna, berdirinya tidak sempurna. Ya pakai kursi, pakai tongkat tidak sempurna. Kalau mau sempurna waktunya masih sehat, kuat-kuat kita maksimalkan memang ibadah. Apalagi yang menjadi tuntutan mujahadah, pengorbanan, harta. Banyak hal dalam agama ini membutuhkan materi. Misalkan berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat sebagai rukun-rukun agama kita, itu butuh pengorbanan materi, pengorbanan harta. Kita disuruh berinfak, bersedekah, itu mengeluarkan harta. Disuruh mengeluarkan zakat bagi yang sudah kelebihan hartanya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memisahkan antara salat dengan zakat dalam ayat. Selalu disebut secara bersamaan, seakan-akan menunjukkan bahwa tidak sah salat kalau kita tidak berinfak, bersedekah. Sebagus bagaimanapun salat kalau tidak dibarengi dengan sedekah atau infak, tidak sempurna pahala salat. Bahkan di surah Al-Maun dikatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celaka orang yang salat. Kita salat saja masih disebut celaka. Artinya ada salat yang tidak diterima Allah, ada juga salat diterima. Karena kita sudah salat masih disebut celaka. Siapa yang mereka itu? Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam pelaksanaan salat. Bagaimana maksudnya lalai? Ya mau-maunya, kalau mau lagi salat, kalau tidak, tidak. Ya seperti burung merpati. Ya, itu burung kerjanya terbang, hinggap begitu. Ya, sholat tidak, asar sholat, maghrib tidak, isya sholat, subuh tidak. Ya, Islamnya Islam merpati. Ya, tapi masih lebih bagus daripada Islam pedati. Islam pedati di Papua Pinampai.
Jadi kita tidak mau jadi Islam merpati, tidak mau juga jadi Islam pedati, yang kita mau jadi Islam sejati. Huwa jatabakum, dialah Allah yang memilih kalian. Jadi kita ini menjadi orang Islam bukan pilihan kita, bukan juga karena itu orang tua, tapi memang ini pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang mengatakan itu, huwa jatabakum, dialah Allah yang memilih kalian menjadi orang Islam. Kenapa kira-kira kita yang dipilih? Mungkin ada kebaikan di hati kita yang Allah pandang sehingga Allah pilih kita menjadi orang Islam. Begitu banyak manusia di muka bumi ini, tapi Allah tidak pilih. Kalau di sensus penduduk dunia mungkin sudah sampai 8 miliar hari ini, tapi yang masuk Islam paling banyak 2 miliar. Berarti masih ada 6 miliar yang bukan orang Islam. Nah, masih lebih banyak yang non-muslim daripada yang muslim. Ya. Di satu sisi kita sedih, seharusnya semua yang 8 miliar ini muslim semua. Tapi ternyata Allah pilih sedikit saja yang jadi orang Islam, supaya yang non-muslim ini menjadi lahan dakwah untuk kita yang muslim. Yang 2 miliar yang jadi orang Islam ini belum tentu juga bagus Islamnya. Ada Islam KTP namanya. Tanya ke apa agama? Islam, KTP-nya Islam, tapi sholat tidak, puasa tidak. Tidak menjalankan agama sebagaimana mestinya. Nah, ini kalau mau di presentasi kira-kira setengah dari 2 miliar ini. Ya seperti itu. Jadi yang murni Islamnya itu paling banyak 1 miliar dari 8 miliar yang ada. Jadi betul-betul pilihan itu menjadi orang Islam. Ya kita bilang orang tua saya Islam, makanya saya juga jadi Islam, itu kebetulan bisa menjadi asbab. Tetapi banyak juga orang tuanya Islam, dia tidak Islam. Atau sebaliknya dia Islam, orang tuanya tidak Islam, dan itu tidak bisa menjadi jaminan. Nabi saja, Nabi pesuruh Allah, orang yang taat sama Allah, anaknya bukan muslim, istrinya bukan muslim. Nabi Nuh umpamanya, orang yang berdakwah paling lama 950 tahun berdakwah, tetapi istrinya tidak mau ikut, anaknya tidak mau ikut. Jadi kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang pilih kita menjadi orang Islam. Nabi Muhammad SAW ketika dalam hadis disebutkan ketika Allah mau memilih beliau menjadi nabi, Allah periksa semua hati manusia yang ada di dunia pada saat itu. Semua hati-hati dilihat. Ternyata yang paling layak untuk diangkat jadi Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat, diperiksa lagi hati-hati yang ada di sekelilingnya. Maka dipilihlah orang-orang yang bisa menemani Nabi. Setelah diperiksa hatinya, ternyata inilah yang akan menjadi sahabat-sahabatnya Nabi. Padahal pada saat itu ada yang masih peminum, yang masih main perempuan, ada yang jahiliyah, bobrok. Ya, tapi mungkin Allah ada pandang di hatinya, ini masih ada kebaikan, masih bisa diperbaiki. Allah pilih kau jadi orang Islam dan menjadi sahabatnya Nabi, bahkan menjadi radhiyallahu anhu dan masuk surga insyaallah. Jadi kita ini juga begitu. Kita tidak boleh putus asa dengan apa yang kita lakukan, dosa-dosa dan kemaksiatan hari ini begitu banyak godaan-godaan. Bisa jadi Allah masih pilih kita untuk menjadi baik. Masih ada peluang untuk menjadi baik. Maka kita harus terus berusaha. Harus terus berusaha untuk
menjadi orang baik, islahun nafs, memperbaiki diri. Untuk memperbaiki diri tidak bisa kalau hanya diam-diam begitu saja, tidak bisa. Memperbaiki diri harus usaha, Pak. Harus usaha. Nah, usaha apa yang dilakukan? Usaha yang kira-kira menurut ulama-ulama yang berpengalaman, yang tahu bagaimana caranya berubah menjadi baik. Itulah juga yang kita ikuti. Ditunjukkanlah kita cara pergi kau keluar 3 hari berada di masjid tempat yang baik untuk merubah diri. Tinggalkan di tempatmu yang kira-kira mempengaruhi kamu untuk menjadi orang jahat, orang buruk. Hijrahlah kamu ke tempat yang kira-kira suasananya bisa mendukung untuk kamu bisa berubah. Tinggalkan kamu pergi untuk merubah diri, islahun nafs. 3 hari alhamdulillah ada perubahan-perubahan. Mau lebih maksimal tambah lagi 40 hari. Mau lagi maksimal tambah lagi 4 bulan. Begitu seterusnya. Harus ada niat-niat baik supaya Allah pandang hati kita dan Allah tetap memilih kita menjadi orang Islam. Huwa jatabatin wa ma ja'ala 'alaikum min haraj fi dini min haraj. Allah tidak membuat agama ini untuk menyusahkan kita. Tidak ada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa manusia, menyiksa hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah buat aturan yang tidak sanggup kita lakukan. Semua aturan yang ditetapkan Allah itu terukur. Allah tahu inilah yang paling dibutuhkan oleh hambaku dan ini mampu dilakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada beban yang Allah bebankan kecuali manusia itu mampu memikul beban itu. Pasti bisa. Nah, cuma kadang-kadang memang kita berpikir susah, berat. Tapi sebenarnya bisa. Berat dan susahnya itu faktor hati. Hati tidak mau menerima kebenaran. Hati terlalu kotor sehingga sangat berat dirasa. Tapi kalau iman kuat di hati, keyakinan kepada Allah sangat kuat di hati, maka amal-amal itu sangat mudah untuk kita lakukan. Betul. Seberat apapun yang Allah perintahkan pasti kita bisa lakukan karena iman yang kuat. Iman yang ada di hati ini ibarat mobil besar, bus mengangkut 40 orang di atas, tapi mobilnya mogok, tidak mau jalan, tidak mau bunyi mesinnya, turun semua penumpangnya, didorong sampai kosong penumpangnya, dorong tidak mau bunyi. Ya, kenapa bisa didorong? Karena mogok. Banyak orang imannya mogok, lemah imannya, tidak mau bunyi, didorong kosong, udah dorong tidak mau. Batena didorong, dicocok, dicaci, diocok-ocok, apa tidak mau. 1 kilo didorong, poso semua itu yang dorong, mati kita akan didorong itu terus. Sengingero didorong, tapi tidak mau bunyi. Ini imamnya lemah. Maka biarpun rumahnya di depan masjid, pintunya berhadapan dengan masjid, ya Allah, tidak akan melangkahkan kakinya ke masjid karena bukan fisiknya yang bermasalah, tapi imannya yang bermasalah. Biarpun setiap hari dikasih tahu keluar ke 3 hari, 40 hari, tidak bisa. Kenapa? Yang bermasalah di dalam sini yang bermasalah. Mogok di dalam sini yang mogok, selalu mau didorong, selalu mau ditaskil, didorong, ditaskil, tidak bisa. Capek jadi, capek deh. Ses saja. Ya Allah. Tapi iman yang kuat, Pak, seperti mobil yang mesinnya kuat, mengangkut 10 ton barang
Ditambah lagi orang di atas, pendakian masih naik. Bahkan naderet lagi mobil yang mogok di belakangnya, tareton naik. Kasanan jotua. Ya. Oto tere gandengan pulih. Full muatannya 15 ton. Kasur. Naik. Kenapa? Karena kuat di mesinnya. Maka iman yang kuat ini, Pak, iman yang kuat akan ya tarik juga orang lain, bukan hanya dirinya yang jalan tapi orang lain juga ikut. Kalau iman kuat, tidak usah terlalu setengah mati berdakwah, orang akan ikut sendiri. Kenapa? Karena kuat imannya. Ada portal di depan, ya dihalangi supaya tidak jalan. Nah tabrak dia, tak lempar semua itu portal kan. Ya, kenapa? Karena kuat sekali, tidak bisa dibendung. Kalau kau berdiri depan, nah lampunya pun. Itulah iman yang kuat. Jadi biar dilarang pergi tunci. Mau kan pergi pulang, jangan kau begini. Banyak sekali alasan untuk larang. Tetap tunci pergi. Kenapa? Imannya kuat. Subhanallah. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama ini bukan untuk menyusahkan kita. Allah suruh kita dakwah bukan untuk Allah sesta kita. Allah suruh kita ibadah bukan untuk nasesta kita, untuk kebaikan kita. Kelihatannya memang susah, tapi di balik kesusahan ada kemudahan. Setelah kabus berlalu pasti cerah kembali. Allah. Ujian